Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bersyukur hari ini hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dan hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan harian edisi Kamis 14 Mei 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita kembali mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya di pagi ini. Dan saat ini kita akan merenungkannya dalam Yohanes pasal 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi akal budi kami, sehingga kami dapat memahami kedalaman rahasia firman-Mu hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 31 sampai dengan yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau seorang manusia menjadikan dirimu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Bukankah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah ilah?" Jikalau mereka kepada siapa firman Allah itu disampaikan disebut ilah, sedangkan kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Dia, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes membaptis dulu. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda mujizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar." Lalu banyak orang di situ percaya kepadanya. Amin. Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Itulah tema renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika seseorang berbuat baik dan melakukan hal yang benar kepada orang banyak, maka orang itu mestinya dihormati dan dihargai. Namun kenyataannya sering tidak seperti itu. Terkadang yang berbuat baik dan benar justru dimusuhi. Demikianlah yang dialami oleh Yesus dalam pelayanannya di Yerusalem. Yesus yang melakukan apa yang baik dan benar
sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Bapa, justru hendak dilempari batu oleh orang-orang Yahudi. Alasan orang Yahudi hendak melempari Yesus menurut mereka bukan karena semua yang baik dan benar yang Yesus lakukan, melainkan karena Yesus dianggap menghujat Allah dengan menyebut dirinya anak Allah dan pernyataannya bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jika ditelusuri pada teks sebelumnya, sesungguhnya penolakan itu terjadi karena orang Yahudi berada dalam kebimbangan. Apakah Yesus itu benar Mesias yang dijanjikan seperti ayat yang 24? Dan juga karena mereka tidak paham tentang konsep Mesias yang diperankan oleh Yesus sendiri. Mereka juga sulit memahami tentang relasi yang menyatukan Yesus dan Bapa, sehingga mereka menganggap Yesus sebagai seorang yang menghujat Allah karena menyetarakan dirinya dengan Allah yang kudus dan esa. Kesatuan Allah Bapa dan Yesus Kristus itu juga yang membuat gereja dalam pewartaannya menghadapi banyak tantangan dan perlawanan dari orang-orang yang sulit memahami hal itu. Pewartaan gereja dianggap sesat dan kafir, sehingga perlu dijauhi maupun dimusuhi. Mereka yang membenci itu lupa tentang apa yang mereka imani, bahwa tiada yang mustahil bagi Allah, termasuk tidaklah mustahil kalau Allah yang esa hadir dalam hidup manusia di dalam Yesus Kristus, Anak Allah. Amin. Bapak Ibu, kesatuan Allah, kesatuan Yesus sama-sama dengan Allah bukanlah hal yang mudah untuk dipahami. Tapi mari kita berdoa, kiranya kita sebagai gereja boleh menjadi pewarta ini dan terus menyatakan kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, sungguh kami bersyukur kalau hari ini, pagi ini, kami diingatkan kembali tentang bagian ini, bahwa Engkau ya Yesus adalah satu dengan Bapa, dan kami adalah umat-Mu yang mewartakan dan memberitakan kesatuan itu. Tolong kami ya Tuhan, ketika kami disalahartikan, ketika kami sulit dipahami orang dengan apa yang kami ajarkan, apa yang kami wartakan, kami diberikan hikmat untuk mengajar, untuk memberitahu dengan jelas kepada mereka. Dan kalaupun ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami pergumulan karena iman kami, karena apa yang kami percayai, sehingga orang memusuhi kami, bahkan mereka menghindari kami, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, sehingga mereka yang saat ini bergumul dengan imannya, mereka mendapat kelegaan daripada Tuhan. Sukacita itu pun tidak luntur dari hidup mereka. Dan kami tahu kalau kami mengalami penderitaan, itu bukan hukuman. Ketika kami mengalaminya karena dan di dalam nama Tuhan, tetapi itu adalah pemurnian kami dalam hidup kami, dalam iman kami. Pimpin kami sekalian ya Tuhan, sehingga kami tetap kuat dalam iman, bergantung penuh kepada Tuhan dan bersandar kepada Engkau. Dan biarkan hati kami terus memuliakan Engkau. Saat ini kami juga berdoa, mohon pertolongan Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, mengalami himpitan di dalam ekonomi, mengalami pergumulan dalam pergaulannya. Kiranya Engkau yang memimpin mereka dan memberkati mereka, sehingga mereka terus menjadi pewarta kasih karunia Tuhan
dan mereka dikuatkan, diteguhkan di dalam Engkau. Hari ini, ketika kami dikuatkan lagi oleh firman-Mu, kiranya kami menguatkan orang-orang lain di sekitar kami dengan firman yang kami dengar hari ini. Dan kami meneguhkan mereka karena kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersuka cita kita hari ini boleh bersama di dalam renungan ini, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar bersama tidak berlalu, melainkan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Demikianlah perjumpaan kita. Selamat melanjutkan aktivitas dan tetaplah teguh dalam iman, dan biarlah kasih karunia dari Tuhan terus bersama dengan kita, menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.